Aduh, kakak kelas ungkap perasaannya. Gedungnya terlalu besar. Siapa orang beruntung ini? Siapa lagi kalau bukan mahasiswa kurang mampu itu, Shimusheng? Aku, Shimusheng, mahasiswa kurang mampu di Univ A, jadi mangsa, lingkaran elit kelas atas. Di universitas, dalam permainan berburu terbaru, yang jinakkan aku, ketua OSIS, Lu Ziyu. Para pewaris yang dipimpin Lu Ziyu suka main game bernama Kotak Cinta Buta. Mereka kumpulkan nama laki-laki dari keluarga biasa di sekolah. Siapa yang terpilih harus bikin dia jatuh cinta dalam sebulan. Lalu, membuangnya dengan kejam. Setiap mangsa berakhir dengan menyedihkan. Dan kali ini, orang sial yang terpilih adalah aku. Shimusheng. Katanya susah diatur. Basa-basi sok suci. Kalau kakak Ziyu yang turun tangan, pasti mudah, kan? Iya. Baiklah. Bulan ini, kita main-main dengannya. Maaf, Musheng. Memintamu berhenti dengan cara ini. Apa aku menakutimu? Aku hanya tidak mau melewatkan satupun kesempatan untuk mengungkapkan perasaanku padamu. Jadi pacarku ya? Berikan aku kesempatan, biarkan aku merawatmu dengan baik. Tapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa aku sama sekali bukan mahasiswa miskin. Aku adalah pewaris grup perusahaan miliaran. Musheng, kesini sebentar. Musheng, ini putri sulung keluarga Lu Ziyu, calon pernikahanmu. Aku memberimu waktu 1 bulan untuk menilai karakternya. Ingat, calon pendamping keluarga Shi harus berperilaku baik dan setara denganmu. Kalau tak layak, Aku mengerti. Ayah, orang yang tidak layak, tak berhak masuk keluarga Shi. Aku sembunyikan identitas untuk nilai karakter calon pernikahan. Sekarang, penilaiannya selesai. Baik, aku setuju. Terima kasih, Musheng. Hari ini, sebulan kemudian, di sini, aku akan memberimu kejutan yang lebih besar. Aku janji. Aku juga tidak sabar menantinya, Senior Lu. Ambil. Ayo. Perburuan dimulai. Kalau begitu, lihat siapa pemburu sejati dalam permainan ini. Musheng, kok kamu mau kencan sama Lu Ziyu? Mereka setan. Dan mereka bertaruh diam-diam. Kalau sebulan lagi, kamu akan menangis terseduh-seduh. Tenang, seorang bulan lagi, orang yang menangis. Pasti mereka. Musheng. Besok malam, pesta ulang tahun Xiaolin. Aku ingin mengundangmu jadi pendampingku. Ini jas untukmu. Konon, cara andalan mereka menjinakkan mangsa adalah dengan uang. Astaga, bukankah ini Dior Haute Couture? Jas ini biaya kuliah setahun. Hadiah semewah ini, Shimusheng beruntung. Menggunakan hadiah yang katanya berharga sebagai umpan, memancing mangsa untuk tenggelam dalam kenikmatan. Hanya saja,
Barang rongsokan seperti ini masih berani diberikan Lu Ziyu? Barang seperti ini bahkan tak cukup untuk beli sepasang kaos kakiku. Terima kasih. Maaf, sudah membuatmu mengeluarkan uang. Kenapa dia bereaksi seperti itu? Ini kan halte kutur dari deh. Kampungan ini. Jangan-jangan dia sama sekali nggak ngerti barang bagus. Asal kamu suka. Besok malam aku jemput. Oke, Sampai jumpa besok. era keemasan. Ini adalah klub paling eksklusif kami. Orang biasa tidak bisa masuk. Bukankah ini perusahaan yang dilempar ayah sebagai tempat latihan? Aku hampir lupa ada tempat seperti ini. Tuan muda, Ada apa? Tidak ada. Cuma merasa tempat ini sangat megah. Sudah kuduga, kesini langsung ketahuan gelagatnya. Kampungan. Belum pernah melihat dunia. Tidak apa-apa. Pertama kali datang ke acara seperti ini, gugup itu wajar. Nanti, ikut saja aku. Saat ini, Musheng, kenapa rasanya seperti meremehkanku? Tidak mungkin. Dengan pesonaku, tidak ada pria yang akan menolak. Pasti ini hanya perasaanku saja. Kalau begitu, maaf merepotkan kakak senior Lu. Selamat ulang tahun, Xiaolin. Selamat bersenang-senang, makan enak dan bahagia. Wah, murid kurang mampu kita. Pemeran utamanya akhirnya tiba. Tak disangka, saat itu, si Musheng berganti baju. Ternyata cukup bagus. Bagus. Xiaolin, dia hampir mengalahkanmu. Bukankah itu karena selera Kak Ziyu yang bagus? Shimusheng, setelan jas ini terlihat bagus di tubuhmu. Ini bisa dianggap pengalaman paling istimewa dalam hidupnya. Setuju kan? Kamu benar. Baju ini bisa dikenakan di tubuhku, memang sebuah berkat baginya. Kamu, Sudahlah, sudahlah. Mari kita duduk dulu. Bai Xiao, senior Lu kali ini benar-benar tidak tanggung-tanggung ya. Ini kan haute couture dari D. Itu pasti model terbaru musim ini. Jangan-jangan dia suka sama Shi Musheng? Masa sih? mustahil. Jujur saja pada kalian, setelan jas itu milikku. Kak Ziyu sengaja meminjamnya dariku. Dipinjam? Mengapa? Ini saja tak paham? Seperti memancing. Umpan makin mahal, terhubung, baru terasa puasnya. Betul kan? Setelah bosan main, suruh si bocah miskin itu, lepas sendiri setelan jas itu, dan kembalikan padaku. Memang hebat, Bai Xiao. Biarkan dulu si miskin itu berkhayal indah. Saat dia benar-benar percaya, barulah hancurkan impiannya dengan tangannya sendiri. Terpikir saja sudah seru. Sampah masyarakat seperti Shimusheng, berani-beraninya menginginkan Kak Ziyu? Tunggu saja. Batas waktu 1 bulan, tinggal beberapa hari lagi. Nanti, akan kusuruh dia berlutut di depan seluruh sekolah, melepas setelan jas itu, lalu memohon ampun padaku. Mari kita lihat saat itu. Bagaimana dia berpura-pura bermoral tinggi.
Kalau kalian memang ingin jadi si tukang nakal, aku penuhi keinginan kalian. Nanti lihat, siapa yang benar-benar akan memohon ampun. Aku ingin lihat nanti, bagaimana dia masih bisa tampil sok suci. Setelah pesta, serangan rayuan Lu Ziyu padaku menjadi lebih gencar. Musheng, ini sarapan yang aku siapkan untukmu. Terima kasih. Ayo. Bahkan di hari ulang tahunku, dia memberiku jam tangan berlian mahal. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Dan semua ini hanya demi 1 bulan kemudian membuatku jatuh ke dasar jurang. Ayo. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Kakak Ziyu, jam tangan berlian itu kan hadiah untukku. Kok dipakai anak kurang mampu? Tenang saja, tunggu sampai sebulan nanti. Aku akan menyobeknya dari tubuh Shi Musheng bersama bajunya. Lalu kuberikan padamu. Aku sangat menanti ekspresinya setelah dia tahu semuanya. Aku juga sangat menanti ekspresi kalian setelah tahu semuanya. Makan kuenya. Yuk. Lihat, yang dipakai si Musheng, kan jam tangan berlian, pemberian senior lu. Wah, Royal. Cowok mana nggak tergoda? Si Musheng juga bakal jatuh hati. Aku juga mikir gitu. Musheng, jujur sama aku. Jangan-jangan kamu benar-benar terjebak? Cewek-cewek cuma main-main. Barang yang mereka kasih, ujungnya harus kamu kembalikan dengan modal dan bunga. Jangan tertipu ya. Barang yang diberikan untukmu, pada akhirnya pasti akan dikembalikan beserta bunganya. Jangan sampai tertipu. Beri sini. Bailin, lakukan apa? Kok bisa ceroboh banget? Sampai bakar orang. Shi Musheng, maaf ya. Tangan saya terpeleset. Kamu pasti tidak keberatan kan? Tidak masalah. Karena tangan saya juga terpeleset. Shi Musheng, berani kamu? Ayo kita pergi. Berhenti. Si Musheng, sekarang habislah. Yang berani ganggu Bailin akan dihajar habis-habisan oleh kelompok putri mereka, Lu Ziyu dan teman-temannya. Kamu dengar? Berani menyinggung saya? Tidak tahu diri. Serang mereka. Apa yang kalian lakukan? Kak Ziyu. Kak Ziyu. Bagaimana keadaan Musheng? Kena air panas. Parah? Bailin, siapa yang mengizinkanmu memperlakukan Musheng seperti ini? Kak Ziyu. Aku tidak sengaja. Aku tidak peduli kamu sengaja atau tidak. Sekarang juga. Maafkan Musheng. Tapi, Kak Lu senior sampai membela Musheng dan menegur Bailin di depan umum. Ini baru pertama kalinya. Mungkinkah kali ini benar-benar cinta sejati? maaf. Kejadian seperti ini, aku tidak ingin melihatnya lagi. Kamu dengar tidak? Iya, tahu. Musheng, aku antar kamu ke klinik ya. Tahan sebentar. Bailin keterlaluan. Maaf, Musheng.
Ini karena aku tidak menjagamu dengan baik, membuatmu sedih. Bukan salahmu, Kak Lu. Hari ini berkat kakak. Seandainya kakak bisa terus menemaniku seperti ini. Tentu saja. Belum pernah ada pria yang seperti kamu memberiku perasaan ini. Musheng, percayalah padaku. Aku tidak akan biarkan orang menyakitimu lagi. Aku akan melindungimu. Jujur saja, adegan hari ini benar-benar spektakuler. Saudari, mangsanya sudah masuk kandang. Wah, memang tidak ada yang tahan dengan pesona Ziyu. Selamat untuk Ziyu dapat lidong baru. Hanya saja sutradara pertunjukan ini sudah diganti orang. Musheng, cepat lihat form sekolah. Mereka keterlaluan. Besok batas 1 bulan. Sekarang mereka berjudi, bertaruh kau akan dicampakkan besok. Bahkan bertaruh seberapa buruk tangisanmu. Kenapa mereka begitu? Akhirnya, hari ini tiba. Musheng, kamu tidak apa-apakan. Kamu jadi linglung karena marah, ya? Musheng, besok hari yang kita janjikan, batas 1 bulan. Akhirnya hari ini tiba. Besok jam 10 pagi tepi Danau Kekasih. Aku ada hal penting. Pastikan datang. Jangan lupa pakai jas itu. Baik, kebetulan aku juga menyiapkan khusus untukmu sebuah kejutan. Musheng, kamu gila. Bersedia saja? Bahkan mau memberi hadiah? Ini jelas-jelas jebakan, Kak. Dia besok sengaja akan di depan semua orang. Mempermalukanmu habis-habisan. Menginjakmu ke lumpur. Sadarlah, Kak. Aku tahu. Makanya, hadiah yang kuberikan untuknya adalah hadiah besar. Hadiah yang akan membuatnya dan semua yang terlibat dalam permainan ini mengenangnya seumur hidup. Kalian bilang, apakah si Musheng akan datang hari ini? Tentu saja. Di kantin, pahlawan, selamatkan, si cantik kakak Ziyu akting meyakinkan. Orang seperti Shimusheng, orang miskin rendah belum pernah lihat dunia. Pasti terharu tak karuan. Bisa jadi, semalam dia mulai berkhayal tentang pengakuan cinta romantis hari ini. Kakak Ziyu, terakhir dipermalukan secara terbuka besar. Aku harus lepas jasnya sendiri. Dan jam tangan berlian itu akan kubuat dia berlutut mengembalikannya padaku. Jangan buru-buru. Pertunjukan bagus dinikmati perlahan. Hari ini, kamu akan mendapat kesempatan. Tapi Ziyu, sejujurnya, si Musheng ini sangat tergila-gila padamu. Kau benar-benar tega. Terpesona? Suamiku masa depan. Harus dari keluarga Shi, pewaris sejati. Shi Musheng hanyalah hiburan waktu senggang, cuma mainan. Sudah bosan dimainkan. Wajar saja kalau harus dibersihkan. Benar, mahasiswa miskin, hidup dari beasiswa, berani mimpiin kakak Ziyu, diberi sedikit kesenangan, langsung mengira bisa masuk kelas atas mengejek. Mulai hari ini, Universitas A tak akan punya orang bernama Shi Musheng. Aku akan menginjaknya ke lumpur. Sampai tak bisa bangkit lagi. Buat dia ingat betul bahwa katak di bawah tempurung jangan berhayal memakan daging angsa. Aku tidak sabar ingin melihat ekspresi si Musheng setelah tahu semuanya. Sebentar lagi, aku akan siarkan langsung ke seluruh internet. Penampilannya yang memalukan. Kalian bilang, dia mungkin akan berlutut meminta balikan? Ayo, cheers. Shimusheng datang. Musheng, kau datang. Aku sudah lama memikirkannya. Ada beberapa hal yang harus kujelaskan padamu. Kita lebih baik putus. Kau juga tahu, beda latar belakang keluarga kita terlalu besar. Ibuku tak setuju hubungan kita. Sakit sebentar lebih baik daripada lama. Ini lebih baik untuk kita berdua. Cuma akting-aktingan kan? Aku lebih jago akting daripada kau. Kenapa? Ziyu,
Apa benar seperti di forum sekolah yang mereka katakan, selama sebulan ini, semua kebaikanmu padaku, semua kelembutanmu, hanya permainan? Kalau kau sudah menebaknya, aku pun tak perlu berakting lagi. Shimusheng, kau tak kira aku tulus pada orang sepertimu, mahasiswa miskin yang tak punya apa-apa, tuh kan? Lihat dirimu sendiri, benda apa di tubuhmu yang pantas dimiliki orang sepertimu? Aku cuma iseng memberikannya. Seperti mainan untuk hewan peliharaan. Sekarang waktu bermain, ini sudah selesai. Lepaskan yang bukan milikmu. Kembalikan padaku, terutama jam tangannya. Hadiah ulang tahun untuk Xiaolin. Kau memakainya terlalu lama, mencemarinya. Dengar? Shimusheng, kau pakai jubah naga, lalu jadi pangeran? Cepat, lepaskan jas dan jam tanganmu, berikan padaku. Kembalikan pada pemilik aslinya. Baiklah. Jam dengan kualitas seperti ini belum pantas dipakai di tanganku. Belum pantas dipakai di tanganku. Jam tanganku. Jam berlianku. Shimusheng, kau gila ya? Tahu harga jam ini, jual 10 kali pun tak ganti rugi. Shimusheng, kau sadar apa yang kau lakukan? Kau gila? Jam mahal edisi terbatas semurah ini, aku risih memakainya. Kebetulan, buang ke danau buat dengar bunyinya. Bisa dibilang sudah dimanfaatkan. Sungguh gila. Ayo, lepaskan setelan jasnya. Akan kubuat dia tak berani muncul di sekolah. Ayo, siapa berani? Aku saja, Bailin. Buka lebar mata kalian dan lihat. Inikah jas haute couture Dior milikmu? Bukan punyaku. Kalau bukan, lalu milik siapa? Sepertinya. Benar-benar bukan. Tunggu. Jas ini kok mirip yang di majalah itu. Perancang kepala internasional, merancang khusus untuk Tuan Shi. Seri Galaksi Bintang, satu-satunya di dunia, bukan untuk dijual. Tuan Shi. Permainan sudah cukup. Aku juga lelah. Aku lupa berkenalan. Aku, Shimusheng, pewaris tunggal keluarga Shi. Lu Ziyu, calon perjodohanmu. Apa? Apa? Sekarang pemeriksaan selesai. Tunangan, selamat. Kau telah gugur. Kamu tersingkir, tersingkir. Shimusheng, dicampakkan kakak Ziyu? Stimulusnya besar bikin gila? Kondisimu, pewaris keluarga Shi? Ini adalah lelucon terlucu yang kudengar tahun ini. Pewaris Shi tak pernah muncul di publik. Informasinya rahasia. Aku belum pernah lihat langsung. Apalagi kamu, mahasiswa miskin, bisa seenaknya mengaku sebagai dia. Aku tahu kamu malu ditolak. Tapi tidak perlu mengarang. Ya kebohongan yang mudah terbongkar. Untuk menyelamatkan muka. Ini cuma bikin kamu makin konyol dan menyedihkan. Cepat, rekam. Siswa miskin, berhayal jadi pewaris kaya. Pemandangan ini lebih menghibur dari lihat orang dicampak. Ziyu, Shimusheng ini benar-benar sangat mencintaimu. Demi mendapatkanmu kembali, bohong besar seperti ini, berani juga dia karang. Shimusheng, wajahmu memang menarik. Tapi tak kusangka, hatimu begitu sombong. Mengejek, demi status tinggi, bermimpi jadi pewaris keluarga kaya. Sayangnya, burung kampung ya tetap burung kampung. Bulu indah sekalipun, takkan jadi burung phoenix. Kamu tak layak. Ayah, penilaian selesai. Lu Ziyu, perilaku buruk. Hati licik. Tak pantas jadi pendamping. Beritahu keluarga Lu, batalkan perjodohan. Semua kerjasama dengan keluarga Lu segera ditangguhkan. Evaluasi ulang. Mengerti. Sudah menderita anakku. Akan segera kurus. Aktingmu cukup meyakinkan. Ayahmu, petani desa itu. Satu telepon bisa batalin perjodohan dan kerja sama Lu dan Shi. Shimusheng, kamu sakit parah. Mengira dirimu bos galak dalam drama, ya? Betul, Shimusheng, dicampakkan Ziyu.
Tak terima, lalu karang omong kosong. Untuk hibur diri, kan? Lihat dirimu. Mana ada sedikit pun sosok pangeran keluarga kaya? Kamu pantas. Shimusheng, aku tak ada waktu lihat monologmu. Berteriak. Aku perintahkan ambil jam tangan berlianku dari danau. Ambil. Kalau tidak, akan kubuat kamu bawa pulang masalah. Nilai jam tangan itu tak bisa diganti dalam 10 kehidupan. Benarkah? Sebentar lagi ada telepon verifikasi. Aku harap nanti Nona Lu masih bisa mempertahankan sikap sombong buta ini. Shimusheng, sudah cukup. Bahkan kalau kamu mau bermimpi. Halo, ayah? Jangan panggil aku ayah, Lu Ziyu. Lihat apa yang kamu lakukan. Keluarga Shi umumkan pembatalan pertunangan. Kerjasama ditunda tanpa batas. Pulang sekarang. Jelaskan semuanya. Kembali sekarang. Jelaskan. Apa? Pembatalan pertunangan? Tidak mungkin ada kesalahan. Keluarga Shi batal? Salah, Pak Shi. Sendiri yang telepon. Kerja. Sama ditangguhkan. Tanpa batas. Kau tahu. Artinya. Keluarga lu hancur. Lu Ziyu. Apapun caramu. Kalau Tuan Shi tak maafkan. Keluar dari keluarga lu. Keluarga lu. Tak butuh anak perempuan. Yang gagal dan cuma bikin masalah. Ayah? Bagaimana mungkin? Keluarga Shi membatalkan pertunangan. Lu, telepon paman Lu. Jangan-jangan Shimusheng jujur? Dia ahli waris misterius keluarga Shi. Tak mungkin. Aku pakai koneksi keluarga lu. Periksa semua arsip. Dia siswa kurang mampu. Dengan kemampuan keluarga lu, mana mungkin salah periksa? Benar, kakak Ziyu benar. Cuma kebetulan. Mungkin keluarga Shi sudah lama tak puas dengan keluarga Lu pakai kesempatan ini. Shimusheng, dia cuma kucing, buta nemu tikus mati. Cuma beruntung. Bukti sudah didapat, buang-buang waktu dengan mereka. Lebih baik pulang tidur. Sebentar lagi pengadilan. Sesungguhnya akan datang. Kau berhenti. Masalahnya belum jelas. Jangan membuat masalah baru dulu. Sekarang hal terpenting. Perbaiki segera pernikahan dengan keluarga Shi. Adapun Shimusheng. Selama dia masih di sekolah, tidak bisa lepas dari genggaman kita. Setelah urusan keluarga Shi selesai, baru bereskan dia juga tidak terlambat. Selamat datang pulang, Tuan Muda. Sendi-sendi terasa ringan. Tetap lebih nyaman di rumah. Kak Yi, teknik pijatmu semakin bagus. Ada apa? Tuan Muda. Dari kecil sampai besar, kapan Anda pernah mengalami penghinaan seperti ini? Mereka berani memperlakukan Anda seperti itu. Begitu memikirkannya, aku langsung... Hanya karena ini. Aku ini pria dewasa. Sedikit penghinaan seperti ini bukan masalah. Sudah. Jangan menangis. Kita tumbuh besar bersama sejak kecil. Saat ayah gendong aku, lari-lari di halaman, kamu masih minum susu dari botol. Kenapa sekarang seolah kamu seperti ibu yang lebih tua belasan tahun dariku? Tuan Muda, meskipun Anda mempermainkanku cerita masa kecil, aku harus bicara. Aku lihat Anda diperlakukan begitu dan ditindas. Aku tak bisa diam saja. Asal aku melihat geng Lu Ziyu itu, aku akan bantu Anda beri pelajaran pada mereka. Aku tahu. Kak Yiyiku paling baik. Banyak hadiah
kami datang mengunjungi Tuan Shi. Mohon bantuannya. Tolong beritahu. Ziyu tunangan Tuan Shi. Kalau Tuan Shi tunggu lama, berani bertanggung jawab? Tuan Shi di mana? Mau ketemu Tuan Shi. Cepat pergi. Tuan muda, Lu Ziyu dan lainnya sudah datang. Bawa banyak hadiah. Minta maaf langsung pada Anda. Lu Ziyu dan yang lain sudah datang. Cepat juga tindakan mereka. Mereka tak percaya identitasku. Permainan ini bisa lebih lama. Kejutannya lebih besar. Bilang, nggak mau ketemu. Baik, baik. Sudah datang, sudah datang. Li, Tuan Shi, mau temui kami? Kau, Li, apa maksudnya ini? Tuan Shi tak mau temui kami? Jangan hina aku, Lu Ziyu. Di mana aku menyinggung Tuan Shi hingga dia memperlakukanku begini? Batalkan pertunangan, hentikan kerjasama, setidaknya beri keluarga Lu alasan. alasan? Nona Lu, apa yang telah kau lakukan? Hatimu tidak jelas? Kau, Apa yang kau lakukan? Kau tahu dalam hati. Kau tak boleh rusak rencana Tuan Shi. Wajah ini sebaiknya diserahkan pada Tuan Shi untuk ditamparnya sendiri. Saat kau bertemu Tuan Shi nanti, kau akan mengerti sendiri. Sekarang, silakan kalian bertiga pergi. Keluarga Shi tidak menyambut kalian. Keterlaluan. Bagaimanapun, kami anak perempuan keluarga terpandang. Li itu apa? Dia cuma pelayan. Kenapa dia perlakukan kami begini? Masa Tuan Shi, biarkan bawahan. Semena-mena. Li Yi pelayan pribadi Tuan Shi. Hanya Tuan Shi yang dia patuhi. Posisinya di keluarga Shi jauh lebih tinggi dari bayangkan, sangat tinggi. Bahkan bukan hal yang bisa dibandingkan dengan anak orang kaya biasa. Tapi, sudah. Di saat seperti ini, masih berdebat hal tak berguna? Ziyu, jangan salahkan Yuan Yuan. Dia juga bela kamu. Soal Tuan Shi, kalau tak bisa bertemu kali ini, kita cari cara lain. Pasti ada kesempatan lagi. Ziyu, lihat apa? Aku lihat Shi Musheng. Kaziu, kamu akhir-akhir ini tertekan dengan urusan Tuan Shi sampai berhalusinasi? Shi Musheng, mana mungkin muncul di sini? Ini kawasan Shi, mahasiswa miskin seperti dia, 10 km sekitar sini, tak bisa masuk. Salah lihat. Mungkin saja. Aku kurang tidur akhir-akhir ini. Ayo pergi. Di sini cuma cari malu. Tuan muda, teh. Ini undangan lelang amal besok. Apakah Anda akan hadir? Lelang amal? Waktunya lumayan tepat. Baik, untuk refreshing. Beritahu penyelenggara, aku hadir. Selain itu, lelang perlu satu barang. Bagaimana menurut Anda? Kalau begitu, cangkir ini saja. Ini cangkir teh biasa. Tak apa, lelang cuma prosedur. Nanti aku naikkan harganya sedikit dan beli kembali. Untuk kumpulkan lebih banyak dana. Baik, Tuan muda. Ziyu, jangan minum terlalu banyak, masalahnya belum jalan buntu. Betul, Kak Ziyu. Ini cuma Tuan Shi. Pesonamu. Ketemu dia, bisa ubah pikirannya. Kalian ngerti apa? Keluarga Shi, keluarga elit puncak, pernikahan dengan Tuan Shi. Kesempatan yang keluarga lu habiskan banyak tenaga untuk memohonnya. Sekarang, pernikahan dibatalkan semudah itu. Ayahku bilang, bank sudah mulai menagih pinjaman. Beberapa proyek penting, karena penarikan investasi keluarga Shi langsung terhenti.
Dana likuid keluarga Lu nyaris membeku. Jika masih tidak bisa bertemu Tuan Shi, keluarga Lu benar-benar hancur. Saat itu, aku jadi apa? Kalian jadi apa? Kekuatan Tuan Shi ternyata besar. Cuma karena tak puas dengan perjodohan, bisa bikin grup Lu yang besar terjerumus dalam krisis. Halo, Xiaolin? Kak Ziyu, aku dapat kabar. Tuan Shi besok hadir di lelang amal, pusat seni Cloud Top. Xiaolin, kamu serius? Xiaolin, kamu memberikan kontribusi besar kali ini. Aku harus pulang persiapkan diri Untuk lelang besok, Ziyu, acara penting besok. Bagaimana bisa pergi sendiri? Aku dan Yuan-Yuan temanimu. Lebih banyak orang, lebih banyak bantuan. Nanti, kami bisa menutupimu. Menciptakan kesempatan untukmu dan Yang Master Shi berduaan. Aku tidak. Benar, akan menemanimu, Kak. Sering hadiri acara itu. Pasti bantu. baik. Kalau begitu, siap-siap. Iya, Besok, jangan mempermalukanku. tenang saja Ziyu, kami tahu batasannya. Baik, aku pulang dulu. Pilih gaun yang bagus. Lihat lagi di rumah, ada perhiasan yang pantas dipakai. Besok, kita harus memberi kesan mendalam pada Yang Master Shi. Ya. Kak Wei Wei, kenapa cubit aku? Kami bosan hadir lelang begitu. Sangat membosankan. Kenapa harus temani dia? Dia ketemu Yang Master Shi. Kita harus ikut di belakang. Cuma jadi latar belakang. Kamu ini, di kepalamu hanya ada tas dan berlian. Gunakan otakmu dan pikirkan. Pikir. Tak apa. Alasan Lu Ziyu bisa menikahi Yang Master Shi karena apa? Tak lain karena latar belakang keluarganya, keluarga Lu, dan wajahnya yang lumayan cantik. Tapi sekarang, perjodohan itu dihancurkannya sendiri. Keluarga Lu hampir bangkrut. Sandaran utamanya sudah hilang. Kalau Lu Ziyu bisa, mengapa kita tidak? Keluarga Lin kami dan keluarga Su kalian, ada apa yang kalah dari keluarga Lu? Penampilan dan aura kami berdua? Mana yang kalah dari Lu Ziyu? Kak Wei Wei, maksudmu? Kita juga bisa. Lu Ziyu, dia sudah jadi ratu di lingkaran ini terlalu lama, setiap hari menyuruh-nyuruh kami. Saatnya ganti orang. Kami pengikutnya bertahun-tahun. Tapi, apakah ini tidak baik? Kakak Ziyu kan? Sekarang dia sendiri yang mengacaukan. Kartu bagusnya, kehilangan perjodohan dengan Yang Master Shi. Jangan salahkan orang lain. Lelang besok adalah kesempatan kita. Di depannya Master Shi, tunjukkan kemampuan kalian. Yang terpenting, lihat siapa yang akhirnya dipilih Yang Master Shi. Betul Kak Wei Wei. Mengapa semua hal baik jatuh ke tangannya? Besok kita siap-siap. Info ini akurat, benar? Tuan Shi akan datang? 100% benar. Kakak Ziyu, jangan khawatir. Dia datang, kita tunggu di sini. Kalian, ini pakai baju apa? Bagaimana Ziyu? Sengaja disiapkan untuk hari ini. Nggak mempermalukanmu, kan? Betul Kakak Ziyu. Acara penting hari ini harus berdandan rapi. Ini untuk kebaikanmu. Keduanya ini benar-benar kukira tak paham pikiran mereka. Silakan kalian, ingat batasnya. Jangan sampai bisa jadi bumerang. Tenang saja. Cepat lihat. Tuan Shi datang. Tuan Shi. Tuan muda sudah tiba. Tuan muda, kelompok Lu Ziyu. Dengar kamu mau ke lelang, sengaja cari kamu.
Xiao Zhou, ayo tukar baju. Setelanku jadi milikmu. Perlakukan sesukamu. Terima kasih Tuan Shi. Setelan Tuan Shi ini bisa dijual ratusan ribu. Sekarang kaya. Oh, dia Tuan Shi. Auranya tak biasa. Kakak, jangan lupakan aku cuma karena ada Shishao, kan? Shishao? Wah, Shishao, saya Lin Wei, dari keluarga Lin. Senang berkenalan. Kak, halo. Saya Su Yuan. Halo semuanya. Kak, kamu sangat tampan. Ben, benar? Shishao ini? Oh, tidak seperti yang aku bayangkan. Shishao, Lu Ziyu. Aku calon pasangan perjodohanmu yang dibatalkan. Mau tanya. Saya. Shishao. Saya. Maaf ya. Non cantik. Saya ada urusan. Dulu. Ada apa? Kenapa Shishao baru datang sebentar mau pergi? Ada orang sebut hal. Bikin Shishao tak senang. Tahu perjodohan dibatalkan, berani juga sebutin. Ayo. Kalian? Lihatlah mereka. Jangan marah, Kak Ziyu. Shimu Sheng. Shimu Sheng. Kamu lakukan apa di sini? Tak jelas? Hadir lelang. Kamu. Ikut lelang? Shimu Sheng, kamu ketagihan mengikuti kami ya? Baru keluar dari drama di tepi danau. Sekarang cari perhatian lagi? Aduh. Kamu datang dengan pakaian seperti ini. Untuk menghadiri lelang? Shimusheng, jangan-jangan kamu tahu, di sini ada kue gratis kelas atas. Dan sampahnya, jadi sengaja datang untuk menikmati makanan gratis? Astaga. Berani masuk dengan pakaian seperti ini? Sungguh mengurangi kelas seluruh tempat. Shimu Sheng, yang kukatakan di tepi danau, masih kurang jelas? Kita sudah selesai. Aku sarankan kamu pergi sendiri. Tempat seperti ini bukan untukmu. Jangan cari malu. Sudah selesai? Bisa pergi sekarang? Kalian sangat berisik. Berhenti. Siapa izinkanmu bersikap begini saat bicara denganku? Security, ada orang tak diundang. Menyusup dan ganggu tamu. Lepaskan. Nona, apa yang terjadi? Mohon tenang dulu. Manager, pemeriksaan keamanan lelang kalian. Hanya pajangan? Shimu Sheng, dia siswa kurang mampu di sekolah. Dia pasti tak punya undangan. Kucurigai dia menyelinap diam-diam dengan niat jahat atau untuk mencuri. Kalian kendalikan segera. Periksa dan usir dia. Begini, manager, lihat cara dia berpakaian. Apakah dia terlihat seperti orang yang datang ke lelang? Menurut saya, dia pasti menyelinap masuk. Cepat periksa dia. Siapa tahu dia bawa sesuatu yang tak seharusnya dibawa. Tuan, mohon tunjukkan undangan Anda. Kami perlu memverifikasi kelayakan Anda untuk hadir. Undangannya ada di dalam setelan jas itu. Maaf, saya tidak membawanya. Sudah ketahuan kan? Shimu Sheng, kalau mau mengerang alasan, buat yang lebih meyakinkan. Tak bawa, kurasa memang tak punya. Miskin. Terima saja, berlagak apa? Manager, dengar, dia bilang tidak punya undangan. Berapa lama lagi Anda mau orang seperti ini di sini? Tuan, jika tidak ada undangan, sesuai peraturan, saya tidak dapat mengizinkan Anda masuk ke dalam ruangan. Silakan Anda. Memang saya tidak membawa undangan. Tapi, saya punya kartu emas ungu ini. Tidak tahu apakah saya bisa masuk dengan kartu ini. Kartu emas ungu? Bahkan belum pernah dengar. Shimu Sheng, kalau mau membuat palsu, buatlah yang namanya lebih meyakinkan. Apa ini kartu keanggotaan? Dari kios pinggir jalan? Benar. Kami sudah lihat segala macam kartu, tak pernah dengar. Kartu emas ungu. Sungguh menggelikan. Manager, apa yang Anda tunggu? Anda percaya trik konyol seperti ini? Cepat usir dia. Gak mau lihat dia merusak suasana hati. Ini kartu emas ungu keluarga. Sih, Apa? Kartu emas ungu. Apa itu? Aku pernah dengar ayah sebut itu. Kartu emas ungu keluarga Shi hanya anggota inti yang punya.
Lagi pula, lihat kartu ini seperti ketemu langsung kepala keluarga Shi. Mana mungkin, Tuan Muda Shi baru pergi. Bagaimana dia pegang kartu ini? Kartu ini pasti palsu. Tuan Shi, kami menyesal karena kelalaian kami tidak kenali identitas Anda, mengganggu Anda. Dengan kartu emas ungu ini, di semua fasilitas terkait di dunia, Anda dapat akses tertinggi dan perlakuan istimewa tanpa dokumen lain. Mohon maafkan kami. Tidak apa-apa. Silakan, lelang segera dimulai. Tempat duduk khusus sudah disiapkan. Tunggu, manajer, kok bisa dia masuk? Bagaimana kalau kartunya palsu? Nona Lu, perhatikan ucapanmu. Keaslian kartu emas ungu, saya pahami. Lebih dari siapapun. Kartu ini unik, hanya milik Tuan Muda Shi yang sah. Dasar kalian tolol. Lelang segera dimulai. Tak mau ikut? Pergi saja. Jangan ganggu tamu istimewa lainnya. Bagaimana caramu bicara? Sudahlah, Ziyu. Orang bijak tahu kapan harus mundur. Lelang adalah fokus utamanya. Ayo kita masuk dulu. Di dalam. Masih banyak kesempatan. Lihat baik-baik. Baik, ayo kita masuk dulu. Shi Musheng, aku ingin lihat. Hanya mengandalkan kartu rusak yang tak jelas asli palsunya. Berapa lama lagi bisa berpura-pura? Beberapa orang ini bahkan tidak mengenal Tuan Shi sendiri, masih berteriak-teriak di sini. Benar-benar tidak tahu hidup mati. Tuan Shi, ini semua disiapkan khusus untuk Anda. Jika ada kebutuhan lainnya, silakan beritahu kapan saja. Ya ampun, kue itu dari toko terkenal. Bukankah toko itu harus dipesan jauh-jauh hari, 3 bulan sebelumnya? Sampahnya itu, terakhir ayah buka sampahnya serupa, dia kecewa berhari-hari. Sok gaya. Menurutku, dia pasti sudah berkomplot dengan manajer itu. Untuk berpura-pura di depan kami. Menyuap pelayan sebelumnya, dengan uang, siapapun bisa melakukannya. Kak Ziyu, orang ini terlalu sok. Saat lelang dimulai, butuh uang sungguhan. Saat angkat papan tanda tawar, aku ingin lihat dia bersaing dengan apa. Saat itu, akan kupermalukan dia di depan umum. Lelang ini resmi dimulai. Mari persilakan barang lelang pertama hari ini. Satu lukisan pemandangan tanpa nama dari zaman modern, harga awal 5.000 yuan. Ada yang menawar? Rp5.000. 5.000 pertama. 5.000 kedua kalinya. 5.000 ketiga kalinya. Terjual. Lihat kan? Sekarang ketahuan. Hanya berani menawar barang 5.000 yuan. Barang lelang sampah. 5.000 yuan itu. Hasil kerja paruh waktu yang dia kumpulkan. Gembrot tapi sok jagoan. Selanjutnya, mari persilakan barang lelang kedua hari ini. Cangkir teh porselen enamel emas gaya Eropa. Ini dia. Sebelumnya saya dengar, Tuan Shi datang ke lelang ini hanya untuk cangkir ini. Tuan Shi sudah pergi, saya akan beli dan kirim padanya. Dia pasti berkesan baik. Barang lelang ini disumbangkan oleh seorang dermawan. Secara cuma-cuma. Sebuah cangkir teh. Nilainya belum bisa diperkirakan. Harga awal, 10.000 yuan. Kak Ziyu, apa kamu yakin? Tuan Shi suka cangkir ini? Cangkir teh biasa. Tak tahu. Tapi grup Lu sedang ada masalah keuangan. Tapi barang ini harganya tidak tinggi. Membelinya untuk berjudi, tidak masalah. 10.000. Ternyata, barang yang dipilih Kak Ziyuku. Tidak ada yang berani merebut. 10.000 pertama. 1 juta.
Shimusheng, gila. Shimusheng, cangkir cuma 10.000. Kau nawar 1 juta? Kau punya uang sebanyak itu? Kau sok jagoan? Selama ini, barang yang diinginkan keluarga Lu, tak ada yang berani merebutnya. Orang ini siapa sih? Beraninya besar sekali. Ada apa, Nona Lu? Hanya 1 juta yuan? Terkejut? 1 juta yuan. Tuan ini menawar 1 juta yuan. 1 juta pertama. Dia sengaja. Sengaja naikin harga buat mempermalukanku. Dasar pengecut licik. Tidak, banyak orang nonton. Kalau aku Lu Ziyu sampai ditakuti sama murid miskin soal harga, malu dong. Apalagi, bagaimana jika cangkir ini benar-benar penting untuk Shimusheng? 1,5 juta. 1,5 juta. Nona Lu menawar 1.500.000. 5 juta. 5 juta. 5 juta hanya untuk secangkir. Pemuda ini siapa sebenarnya? Cewek keluarga Lu ini sedang bersaing dengannya. Menarik. Cangkir ini mungkin punya latar belakang luar biasa. Musheng. Kak Ziyu, jangan ikut menawar lagi. 5 juta sudah melebihi nilai cangkir itu. 6 juta. 10 juta. 10 juta. Shimusheng, kau benar-benar nekat. Manager, aku mau memverifikasi dana. Shimusheng, kamu pikir aku akan bodoh sampai terpancing olehmu? 10 juta. Apa kamu punya? Kak Ziyu, kamu sengaja naikkan harga untuk jebak Shimusheng. Shimusheng tidak punya uang untuk ikut bid, bisa masuk penjara. Kamu selesai. Nona Lu, kamu memang pandai sekali. Benar-benar membuatku takjub. Manager, Shimusheng tak punya uang bayar? Minta panitia lelang periksa dananya. Jelaskan. Tuan Shi memiliki kartu emas ungu tingkat tertinggi. Saya tidak berwenang untuk verifikasi dana ulang. Kartu emas ungu? Siapa yang tahu asli atau palsu? Mungkin saja itu palsu. Saya minta verifikasi kartunya. Kalau kartu ini palsu, hari ini kamu tidak akan bisa keluar dari pintu ini. Benar, kami mau verifikasi kartu. Kalau tidak, kami tidak terima. Verifikasi kartunya. Bisa? Tuan Shi, ini tidak sesuai dengan aturan. Tapi, saya punya satu syarat. Jika kartu emas ungu saya ini terbukti asli, maka saya mau kamu, Lu Ziyu, dengan harga penawaran terakhir dikalikan 10, artinya 100 juta, membeli cangkir teh ini. Bayar. 100 juta? Lebih baik kamu merampok saja. Ada apa? Tidak berani bertaruh? Bukannya tadi kamu bilang mau memverifikasi kartunya. Sekarang takut? Bukan suka pakai uang? Sebagai aturan main, hari ini saya pakai aturanmu untuk menghancurkanmu sepenuhnya. Taruhannya ya. Siapa takut? Kartu kamu pasti palsu. Kak Ziyu, bertaruhlah dengannya. Setelah kartunya terbukti palsu, lihat bagaimana saya menghancurkannya. 100 juta. Keluarga Lu sedang kekurangan dana. Arus kas 100 juta. Tapi, mana mungkin kartunya asli? Shi Shao sendiri sudah pergi. Ini pasti cuma gertakan. Dia yakin aku tak berani terima. Ya, begitulah. Baik. Aku bertaruh, kartumu palsu. Shimusheng berlutut merangkak keluar dari sini. Tanggung semua konsekuensi hukum. Manager, verifikasi kartunya. Para hadirin, ini perangkat bank kami. Verifikasi eksklusif. Untuk kartu emas ungu, kalau kartunya asli, akan muncul lampu hijau, tanda lolos. Kartu palsu, alarm bunyi. Dengar ya, teknologi tinggi tidak bisa ditipu. Shimusheng, kalau kau mengaku takut, menggonggong kayak anjing, mungkin gua lagi baik hati. Bisa mengurangimu merangkak beberapa blok. Cepatan. Aku sudah tidak sabar buat merekam ekspresinya nanti. Jatuh dari awan ke kubangan lumpur, pasti akan sangat menarik. KWW, pastikan rekamannya jelas. Dengar Shimusheng, kalau nggak tahu salah, aku akui kalau kartu ini palsu, mungkin aku masih bisa mempertimbangkan untuk memberi kelonggaran. Kalau tidak, konsekuensinya tidak akan bisa kau tanggung. Oh ya?
Mungkin kau sedang membicarakan dirimu sendiri? Kau, Manager, verifikasi kartunya. Seperti permintaan mereka, verifikasi di depan umum. Baik, Tuan Shi. Verifikasi lolos. Kartu emas ungu, eksklusif. Untuk anggota inti grup Shi. Izin aktif. apa? Bagaimana mungkin? Verifikasi berhasil. Verifikasi berhasil. Verifikasi berhasil. Kartu ini milik keluarga Shi. Bagaimana? Bagaimana kamu bisa punya kartu Zijin asli? 1 miliar. Cangkir teh itu. Sekarang milikmu. Awalnya aku berniat membelinya dengan uangku sendiri. Tak disangka, ketemu orang yang mudah ditipu. Hadirin, mari berterima kasih bersama Nona Lu atas kontribusinya untuk amal. Kamu berhenti. Nona Lu, mohon tunggu. Perjanjianmu dengan Tuan ini sudah kami saksikan. Sekarang saatnya kamu membayar cangkir ini. 1 miliar. Bayar pakai kartu atau... Nona Lu, aku harus mengingatkanmu. Tak punya uang, tapi sengaja menawar. Bisa dipenjara. Bayar. Pakai kartu. Kamu sudah gila? Kau habiskan 1 miliar? Cuma buat beli cangkir teh rusak ini? Kau tak tahu bagaimana keadaan keluarga. Ayah, Tuan Muda Shi suka teh ini. Berikan padanya, kita dapat simpatinya. Semoga ini adalah kesempatan terakhirmu. Kak Ziyu, siapa sangka Shi Musheng benar-benar punya kartu emas ungu? Kali ini, kita sudah dikibuli. Tapi bagaimana dia bisa punya kartu asli? Selidiki. Dia berani main-main denganku. Hal ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Tuan muda, orang-orang Lu Ziyu, selidiki kartu emas ungu di tanganmu. Tentang apa? Tapi, untungnya, staf kita sangat mengerti. Dia sampai sekarang masih bingung. Universitas A didanai grup Shi. Lu Ziyu dan kawan-kawannya bisa bertindak semaunya di sekolah. Pasti ada yang salah. Perintahkan. Atas nama grup Shi, selenggarakan acara beasiswa di Univ A. Undang semua penerima beasiswa dan anggota dewan sekolah untuk hadir. Aku manfaatkan kesempatan ini untuk ungkap mereka sepenuhnya, biar semua lihat jelas. Bermain-main dengan nasib orang berakibat fatal. Baik. Tuan muda, Lu Ziyu dari keluarga Lu minta audiensi. Dia bawa hadiah. Ingin serahkan langsung pada Anda. Dia harap bisa bertemu Anda. Mengerti? Ternyata dia datang. Sekarang, jalankan rencana terakhir. Dengan caranya sendiri, balas dendam kepadanya. Li Yi, saya ingin bertemu dengan Tuan Muda Shi. Cangkir teh ini sengaja saya ikut lelang untuk Tuan Muda Shi. Katanya Tuan Muda Shi suka dia. Saya ingin serahkan langsung padanya. Nona Lu, niat baikmu sudah diketahui Tuan Muda Shi. Tapi, dia tidak tertarik mengoleksi. Keramik biasa produksi massal seperti ini. Tidak ada minat untuk mengoleksinya. Tolong ambil kembali hadiah ini. Ini bukan keramik biasa. Saya membelinya di lelang dengan harga 1 miliar yuan. Tolong beri saya kelonggaran sekali lagi. Ini perhatian saya. Izinkan saya bertemu Tuan Muda Shi. Sekali saja. Saya mohon. Tapi, Tuan Shi, minta saya sampaikan ke Anda. Dia khusus mengundang Anda untuk hadir tepat waktu besok. Acara di Universitas A, acara bantuan pendidikan grup Shi. Dia akan hadir langsung. Benarkah, Tuan Shi? Tuan Shi bersedia bertemu dengan saya dan mengundang saya ke acara bantuan pendidikan?
Gaun dan kalung ini dipilihkan Tuan Shi untuk Anda. Dia harap besok Anda hadir dengan penampilan sempurna di acara bantuan pendidikan. Benarkah? Semua untuk saya? Nilai semua ini setidaknya puluhan juta. Memakai hadiah berharga sebagai umpan untuk memancing mangsa rela tenggelam. Sekarang saatnya membuatmu merasakan jebakan yang pernah kau pasang sendiri, bagaimana rasanya. Besok di acara bantuan pendidikan, ini akhir permainan. Tuan muda dari Yayasan Bantuan Pendidikan, semua sudah siap? Baik. Babak akhir dari permainan perburuan. Sekarang giliran pemburu yang menulis akhir cerita. Berangkat. Yayasan Bantuan Pendidikan Shi. Bantuan dana untuk kalian. Antri ambil. Kak Ziyu, kalungnya cantik. Tuan Shi sangat perhatian padamu. Mungkin haute couture tingkat lelang? Sudah kuduga, dengan pesona Kak Ziyu. Bagaimana mungkin Tuan Shi tidak tertarik? Sudah. Tuan Shi datang hari ini. Perhatikan sikapmu. Aku tak mau dia salah paham hubungan kita. Tuan Shi memberimu hadiah berharga, mengundangmu ke yayasan pendidikan. Sepertinya cuma salah paham. Yang paling dia hargai adalah kamu. Pertunangan itu ada peluang. Ziyu, kamu besar hati maafkan salah. Ketidakharmonisan kita dulu. Ziyu, jangan pandang rendah kesalahan kami. Ketidakharmonisan di antara kita. Benar, Kak Ziyu. Masalah sebelumnya. Jangan terus pikirkan itu. Hal yang sudah berlalu. Jaga batasan nanti. Saya tak akan mempermasalahkannya. Lagi pula, kita satu lingkaran. Tapi kalau dipikir, Tuan Shi tiba-tiba gelar acara meriah, selenggarakan bantuan pendidikan. Hadir langsung. Gempanya besar. Ya, saya dengar. Bantuan untuk yang terdaftar. Bantuan untuk siswa kurang mampu. Lebih tinggi dari tahun lalu. Cuma permainan orang kaya. Cara untuk menyenangkan hati orang. Bisa jadi. Ini sengaja diperlihatkan ke Kak Ziyu. Main tarik ulur. Pakai cara ini, tarik perhatian Kak Ziyu. Laki-laki ya. Cara seperti ini masih cukup kreatif. Nona Lu, hari ini sungguh bersinar dan memesona. Ini kelebihan. Dari penyaluran beasiswa, seperti biasa, sudah disisihkan untuk Anda. Setelah pernikahan Anda dengan Tuan Shi dipastikan, saya harap Anda bisa memuji saya di hadapan Tuan Shi. Manajer uang kerja. Tenang, manfaat hak Anda tak berkurang. Terima kasih, Nona Lu. Terima kasih banyak atas bantuan Nona Lu. Manajer uang, maaf. Saya mau tanya. Teman sekamar saya, Shi Musheng, ada di daftar penerima ini. Dia sangat memenuhi syarat sebagai siswa kurang mampu. Prestasinya juga sangat bagus. Mengapa? Dia belum menerima kartu bank untuk dana bantuan. Shi Musheng. Penilaian komprehensif tidak lulus. Kami dari grup Shi, bantuan beasiswa, tak hanya lihat kondisi ekonomi. Yang penting nilai karakter siswa. Setelah penilaian, karakternya tidak memenuhi syarat. Bagaimana mungkin dia berprestasi dan berkarakter baik? Bagaimana bisa tidak lulus? Baru saya lihat Anda. Suno, ini tempatmu berteriak? Keputusan grup Shi. Pantas kamu pertanyakan? Shi Musheng pernah berpura-pura menjadi Tuan Shi di depan umum. Karakter seperti itu pantas dapat uang dari Shi Group? Direktur uang batalkan kualifikasinya. Keputusan bijaksana. Agar tidak nodai nama grup Shi. Kalian, jangan begini. Musheng dia. Sunuo, lebih tahu diri. Jangan ikut campur. Kalau tidak, aku bikin kamu juga nggak dapat bantuan
dari grup Shi. Aku ingat, ibumu masih menunggu biaya pengobatan di rumah sakit. Cepat. Shi, Tuan sudah datang. Mobil sudah depan aula. Cepat. Cepat. Ayo pergi. Mari kita sambut Tuan Shi. Di dalam mobil itu Tuan Shi ya, pewaris terkaya. Memang pantas disebut Tuan Shi. Megah. Shimusheng, kenapa dia bahkan turun dari mobil ini? Shimusheng, siswa miskin itu. Kenapa dia datang naik mobil ini? Jangan-jangan dia menyewanya untuk pura-pura keren. Shimusheng, masalah waktu itu belum kuhitung. Masih berani muncul di sekolah? Tidak hanya menyewa mobil jelek. Kamu juga memakai barang palsu. Shimusheng, kenapa sebelumnya aku tidak menyadari? Kamu sangat suka pamer. Kamu suka baju yang kamu pakai ini? Tentu. Baju ini hadiah dari Shishao untuk Ziyu. Harganya jutaan. Shishao kasih hadiah berharga gini. Aku suka. Bagus. Tunggu sebentar. Saat kau kehilangan semua ini, kamu pasti akan sangat menderita. Kenapa? Masih mikirin Ziyu Jie? Dengar Shishao kasih hadiah ke Ziyu Jie. Udah nggak tahan. Sadarlah. Jangan seperti katak di bawah tempurung. Ziyu bukan orang yang bisa dijangkau olehmu. Kamu bahkan tak sebanding satu jari kaki Shishao. Delusi adalah penyakit. Saya sarankan kalian, periksa diri jika sempat. Mau pergi? Tahan. Kalian mau apa? Ziyu Ji sudah lama tak suka dia. Ditambah masalah di lelang terakhir. Kali ini biar aku yang balas dendam. Boleh? Boleh, main-main sedikit dengannya. Tapi cepat. Shishao sebentar lagi tiba. Mengerti. Shimusheng, kali ini, akhirnya kau jatuh ke tanganku. Mari lihat bagaimana kau bisa terus bersikap sok suci. Hentikan. Kepala rumah tangga Li. Pali kenapa di sini? Malah bantu Shimusheng. Nona Lu, salah paham. Siswa Shimusheng, penerima bantuan utama program beasiswa ini yang kami pantau. Saya ditugaskan mendampinginya untuk pastikan kehadirannya lancar. Terima kasih atas perhatiannya, Kak Yi. Nona Lu, Tuan Muda Shi dan Direktur Shi akan segera tiba. Jangan-jangan Nona bermaksud membuat mereka tidak senang? Meski dia orang pilihan Tuan Muda Shi, lalu kenapa? Dia pernah tipu Kak Ziyu, sekarang semena-mena. Dia perlu diajarin. Pak Li, Bapak yakin bela siswa miskin dan sengaja lawan saya? Sudah, Xiaolin. Pak Li benar. Tuan Muda Shi segera tiba. Jangan cari masalah. Jangan rugi besar karena hal kecil. Shimusheng, kamu beruntung. Tuan Muda Shi tertarik padamu. Hari ini kulepaskan kau. Saranmu, bertingkah baik ke depan. Jangan cari masalah lagi. Kalau tidak, kau akan menyesal. Kamu? Terah bajumu agak berantakan. Terima kasih, Kak Yi. Kakak memang perhatian. Apa hubungan mereka berdua? Sikap Li Yi padanya aneh. Halo? Nona, kami sudah menyelidiki asal-usul kartu ungu emas di tangan Shimusheng. Musheng, kau ngapain saja beberapa hari ini? Telepon nggak diangkat, pesan juga nggak dibalas. Kukira kau karena masalah di forum. Dan Lu Ziyu yang gila, melakukan hal bodoh. Tenang, aku baik-baik. Tak kuhiraukan.
Syukurlah. Penampilanmu hari ini bagus ya. Ini barang tiruan yang bagus, tidak? Mahal tidak? Kirimi aku tautannya juga. Aku juga mau beli satu set. Siapa tahu. Nanti, saat wawancara kerja berguna. Boleh. Kau suka? Ku berikan untukmu. Benar? Wah, teman baik. Nuo, kalau suka, pakai kartu nama ini ke toko, buat baju sesuai ukuran. Katakan kau teman Tuan Shi. Ini siapa? Saya adalah pengurus pribadi pewaris grup Shi, Li Yi. Senang berkenalan. Grup Shi? Musheng, kau kenal orang penting seperti itu juga. Nanti kaya, jangan lupakan aku. Kalau begitu, aku terima. Qian Qiu? Nama ini sepertinya pernah kulihat di suatu majalah. Shimusheng. Pura-puranya kau sangat meyakinkan. Oh, begitu. Murid miskin yang tidak punya uang. Kenapa punya kartu emas ungu lagi? Masih diantar jemput mobil mewah. Bisa diperhatikan oleh Shimusheng. Oh, ternyata bergantung pada sugar mama. Bailin, apa yang kau bicarakan? Dia tidak bicara sembarangan. Orang saya menemukan kartu emas ungu yang kamu pegang sebelumnya. Diberikan oleh Li Yi. Orang luar bisa masuk ke sekitar keluarga Shi? Maaf, saya lalai. Nanti saya tingkatkan keamanan. Tak akan ada kedua kalinya. Reaksi kedua orang ini kenapa begitu tenang? Kalau bukan karena kami mengatur orang, kami tidak akan tahu kalian berdua berselingkuh. Li Yi sangat cantik. Shimusheng, enak ya jadi gigolo? Pasti enak. Layani dia sampai nyaman, baru dia bantu dapatkan kartu itu. Apa? Gigolo? Shimusheng? Masa? Sudah kuduga mustahil. Merusak nilai moral. Demi sedikit uang, kau berani melakukan apa saja. Bailin, bicara apa? Dia bukan orang seperti itu. Jangan asal tuduh di sini. Bailin, omong kosongmu dan hinaan pada Tuan Shi akan kau bayar mahal. Bayar mahal? Siapa yang kau takuti? Kamu cuma pelayan yang hidup dari keluarga Shi? Berasa jadi tuan rumah saja. Nanti, saat kakak Ziyuku jadi nyonya muda keluarga Shi, pertama, kusuruhmu angkat kaki. Li Yi, keluarga Shi sangat menghargaimu, tapi karena urusan pribadi, kau malah mencuri yang dijaga. Nanti saat Tuan Muda Shi datang, akan kukatakan padanya. Ini semua akibat ulahmu sendiri. Tapi, kalau kau tahu diri, akan kubicarakan dengan kakak Ziyu untukmu. Lagi pula, keahlianku juga cukup baik. Kau ini siapa? Berani-beraninya menyentuhnya. Shimusheng, lepaskan aku. Kau hidung belang, berani pukul aku. Kak Ziyu, lihat dia. Shimusheng memperlakukan aku tak sebagus dia ke pelayan ini. Ziyu, kamu bilang si muda Shi batalin pertunangan? Jangan-jangan gara-gara mereka berdua? Keluarga Shi tadinya baik-baik saja, kenapa tiba-tiba batal pertunangan? Kamu benar. Mereka pasti terlibat. Kita tidak bisa membiarkan si muda Shi percaya pada mereka lagi. Ini mudah saja. Pakai cara lama. Yang terpilih di Blank Box Asmara, semuanya diatasi begini. Maksudmu? Baik. Lakukan seperti itu. Wang Defu, kemari. Wang Defu? Dia perwakilan Shi Group di Universitas A? Sang Ratu sedang bertugas. Awa minggir. Setiap hukuman diberikan untuk mangsa Blind Box Asmara. Mereka selalu ucapkan ini. Tak ada yang berani tinggal. Akhirnya, tak ada yang tahu. Nasib mangsa tertinggal akan seperti apa. Hanya tahu hasilnya sangat buruk. Sekarang baru tahu takut. Sudah terlambat. Nona Lu, Tuan Muda Bai, Nona, Lin, Nona Su. Beberapa orang ada perlu bantuan?
Wang Defu. Kami menangkap seorang pencuri. Shi Musheng mencuri kartu dana beasiswa. Apa? Masih ada kejadian seperti ini? Di grup Shi? Mencuri di lokasi beasiswa? Tak tahu aturan. Kamu ngomong apa? Dia tidak mencuri kartu. Bukankah Direktur Wang memberimu kartu itu? Keluarga Shi siapkan khusus dana bantuan, tapi diselewengkan. Aku bilang dia mencuri, maka dia mencuri. Sekarang, kamu mencuri. Direktur Wang, pencurinya ada di sini. Kamu lihat jelas kan? Sudah lihat jelas. Beraninya, berani mencuri. Grup Shi tak biayai orang kayak kamu, parasit. Aku umumkan resmi. Batalkan permanen semua kualifikasi Shi Musheng untuk ajukan bantuan. Akan di blacklist permanen oleh grup. Kartu ini, Bailin lah yang menyelipkannya ke Musheng. Apa kalian tidak melihatnya? Benar. Terus bagaimana? Apa yang bisa kalian lakukan pada kami? Kalian. Kelompok ini keterlaluan sekali. Kalau Anda tak datang sendiri hari ini, aku tak tahu mereka berbuat semaunya. Sampai begini. Ya, siapa sangka perwakilan grup Shi di sekolah bisa jadi bajingan para pesolek ini. Sunuo, apa hakmu bicara di sini? Benar. Gelandangan yang hidup dari beasiswa. Berani mengatur-atur di sini. Kau dan Shi Musheng berkomplot. Kalau tidak, jadilah pencuri bersamanya. Sunuo, keluargamu punya toko kelontong kan? Di kawasan tua sisi barat kota. Ibumu sakit-sakitan. Setiap tahun butuh obat, bukan? Percaya tidak, dengan satu telepon, aku bisa membuat toko, lusuh keluargamu itu dihancurkan, membuat ibumu tidak bisa membeli obat, membuat seluruh keluargamu tidak bisa tinggal di kota selatan. Shunuo, teman sekelas, aku peringatkan. Jangan halangi tugas kami lagi, atau jelekkan Nyonya Lu dan Tuan Bai. Saya akan segera mencabut hak bantuanmu. Tidak hanya tahun ini, bantuan sebelumnya pun akan saya tarik kembali. Kamu akan dikeluarkan segera. Atau, kamu yang menuduh Shi Musheng, mengatakan dia mencuri. Di sini ada 500.000, bisa untukmu. Pikirkan baik-baik. Setelah lulus, berapa lama kerja untuk kumpulkan 500.000? Benar? Ya, baguslah. Orang bijak tahu kapan harus mengalah. Dasar orang-orang tolol. Apa katamu? Saya bilang, bajingan. Uang ini. Nggak mau, cuma susah beberapa tahun aja. Kalau demi uang, mengkhianati saudara, seumur hidupku jijik. Kalian bajingan semua. Selain menindas dengan uang, apalagi yang bisa kalian lakukan? Kamu gila memaki aku. Kira aku tak berani sentuh keluargamu? Ayo, sekarang juga kamu telepon, biarkan semua lihat. Kalian kelas. Atas ini, tindas kami rakyat biasa. Lihat apakah polisi mau turun tangan. Lihat apakah media akan melaporkan. Aku yang tak punya sepatu, tidak takut pada kalian yang punya sepatu. Dan kalian, Asosiasi Bantuan Pelajar, alat kalian untuk menjilat penguasa dan menindas mahasiswa miskin. Nurani kalian dimakan anjing. Teman-teman yang benar-benar butuh bantuan, di mata kalian. Mereka apa? Keterlaluan. Satpam, mana? Tangkap dia. Musheng, sekarang, kita dua orang yang sama-sama sial ini akan diusir keluar. Tak apa, saudara. Selanjutnya serahkan padaku. Sandiwara, sudah selesai dimainkan kan? Aku berikan kesempatan terakhir untuk kalian. Katakan, kartu ini saya curi. Tidak. Ya, benar. Kamu tertangkap basah. Siapa yang melihat? Yah, kamu yang mencurinya. Ya, saya, kami semua melihatnya. Jangan mengelak. Dengar kekuatan kata-kata Shi Musheng. Tamat. Sudah aku bilang, jangan macam-macam.
Direktur Wang, diam. Laporkan polisi. Ya, laporkan polisi. Pengacau ini, hukum berat. Satpam, kendalikan dia. Berani kalian. Hebat. Kekuatan kata-kata banyak orang. Hebat. Menyebut rusa sebagai kuda. Grup Shi beri kalian tanggung jawab besar. Tapi kalian malah isi kantong sendiri. Menindas siswa. Kalau hal ini dilihat oleh Tuan Shi, menurutmu bagaimana? Jangan buat pernyataan menakut-nakuti di sini. Calon istri keluarga Shi berdiri di sini. Berani-beraninya berkomentar. Kamu ini siapa? Aku akan telepon sekarang. Suruh grup Shi blokir kamu. Bocah, kamu tamat. Siapa suruh kamu menyinggung? Orang yang tak boleh disinggung. Halo, tim, verifikasi Yayasan Bantuan Pendidikan. Ini saya, Wang Defu. Masuk sistem. Masukkan Shi Musheng ke daftar hitam Yayasan Bantuan Pendidikan. Alasannya, perilaku sangat buruk. Serius merusak reputasi Yayasan Bantuan Pendidikan. Direktur Wang, sistem tunjukkan. Anda tak punya izin operasi ini. Apa? Kamu tak punya otak? Saya penanggung jawab utama proyek. Bagaimana saya tak punya wewenang memecat siswa kurang mampu? Direktur Wang, sistem info Shi Musheng dalam perlindungan akses tertinggi. Setiap perubahan padanya perlu otorisasi langsung Dewan Direksi. Akun Anda tak berwenang. Perlindungan akses tertinggi. Otorisasi langsung Dewan Direksi. Ini bagaimana mungkin? Seorang siswa kurang mampu. Latar belakang sebesar ini? Latar belakang apa? Pasti wanita ini yang main kotor. Li Yiyi, tak kusangka. Untuk lindungi kekasih gelapmu, kau menyalahgunakan wewenang. Bahkan ulurkan tangan ke Dewan Direksi Keluarga Shi. Kamu hebat. Li, kamu benar-benar berani. Demi Shi Musheng, kau berani menyalahgunakan nama keluarga Shi untuk campuri urusan Universitas A. Tunggu ketemu Tuan Shi. Akan kutunjukkan betapa banyak hal kotor dilakukan manajernya di belakangnya. Maksudmu? Kamu mau melaporkan aku ke Tuan Shi? Kalau begitu, aku sangat takut. Kalian. Pak Shi sudah datang. Baik, kita sambut dia. Li Yi. Pak Shi sudah datang. Sebentar lagi, kalian berdua tidak bisa tertawa lagi. Manager Wang, sekarang adalah kesempatan terbaikmu untuk menunjukkan kesetiaan kepada Pak Shi. Sebelum kita menyambut Pak Shi, kendalikan tempat ini untukku, terutama mereka berdua, Shi Musheng dan Li Yiyi. Jaga mereka baik-baik untukku. Kalau tugas beres, keuntungan pasti kau dapatkan. Tenang Tuan Bai. Serahkan padaku. Aku pasti akan menjaga ketat beberapa orang ini. Semua, maju. Tahan Shi Musheng dan mereka. Tunggu Nona Lu dan manajer Shi datang untuk menghukum. Tuan Shi, teman Shu, silakan mundur. Hindari cedera yang tidak disengaja. Ada lagi yang mau mencoba? Musheng, kakak Yiyi sebelumnya bekerja sebagai apa? Agen rahasia. Kakak Yiyi sabuk hitam taekwondo, juga mahir tinju bebas, dan Krav Maga. Pewaris Shi, butler pribadi. Tentu tak bisa cuma pajangan. Hebat. Beraninya kau memukul orang. Keterlaluan. Aku laporkan ke polisi. Lapor penganiayaan sengaja. Pembelaan diri, Direktur Wang. Lebih baik kau urus dirimu sendiri dulu. Apa maksudmu? Sekretaris Chen, Manajer Umum, Bantuan Beasiswa, Wang Defu, dan anggota timnya. Kecurangan dan penyalahgunaan wewenang, menyalahgunakan jabatan. Atas nama pewaris keluarga Shi, aku memberitahu kamu untuk segera memecatnya. Dan semua perusahaan terkait grup Shi tidak akan pernah mempekerjakan dia lagi. Sudah kerja di Shi Corporation lebih dari 10 tahun. Hanya karena satu telepon mau pecat saya? Kamu pikir, kamu pewaris keluarga Shi? Halo, Sekretaris Chen. Wang Defu, kamu dipecat. Apa? Sekretaris Chen, apa saya salah? Kamu beritahu, saya bisa berubah. Saya pasti berubah. Mau perbaiki apa? Menghina siapa?
Dirimu sendiri tak tahu? Perintah langsung dari Yang Master Shi. Dia sendiri yang telepon. Beritahu, kamu dan semua bawahanmu di semua perusahaan Shi Corporation tidak akan dipekerjakan lagi. Urus dirimu sendiri. Ini tidak mungkin. Apa? Bagaimana mungkin? Pak Wang, ada apa? Kenapa kami bisa dipecat? Di blacklist Shi Corporation. Nanti, tak ada perusahaan mau pekerjakan kami. Pak Wang, ini sebenarnya apa yang terjadi? Pak Wang, saya tidak bisa dipecat, Pak Wang. Benar, Pak Wang. Sebagai pewaris Shi Corporation, memberitahumu. Segera pecat dia. Kamu benar-benar Yang Master Shi? Kau benar-benar Pak Shi. Pak Shi, saya salah. Semua gara-gara Wang Gefu. Dia paksa saya lakukan ini. Kalau tak saya lakukan, dia pasti susahkan saya. Pak Shi, maafkan saya. Pak Shi, saya salah. Saya punya keluarga besar kecil di rumah. Saya tidak boleh kehilangan pekerjaan ini. Pak Shi. Habis. Semuanya habis. Kak Yi, Tuan Muda perintahkan, kendalikan Wang Defu dan stafnya beri kesaksian palsu, semuanya ditahan dan diawasi. Serahkan ke divisi hukum grup dan polisi. Pak Shi, saya salah. Saya salah. Maafkan saya. Maafkan saya. Maafkan saya. Kau benar-benar pewaris orang terkaya. Pak Shi. Apa aku tidak sedang bermimpi? Aku mencubit diriku sendiri. Sakit. Aku tak bermimpi. Anda Tuan Shi. maaf. Belum sempat memberitahu. Bagus. Hebat. Ada pelindung sebesar Anda. Aku takut lagi. Dibalas by Linde kakak. Tahu, barusan aku sangat ketakutan. Kalau begitu, baju ini sama sekali bukan palsu. Teman Sunuo, Tuan Muda adalah grup Shi, pewaris sah satu-satunya. Setelan jas yang dikenakan, berasal dari merek Qian Qiu, hanya melayani keluarga kelas atas. Harga bahan dan jasa pembuatan, sekitar 5 juta yuan. Berapa? 5 juta. Qian Qiu. Kuduga pernah melihatnya di suatu tempat. Waktu itu ayahku beli majalah barang mewah dan kulihat di dalam majalah itu. Tuan Shi, baju semahal ini benar-benar mau diberikan kepadaku? Sudah. Jangan banyak cakap. Tuan Shi apa bukan, aku tetap Shi Musheng yang dulu. Setelan ini, kuberikan untukmu. Selain itu, barusan kamu cukup setia kawan. Tidak apa-apa. Kalau begitu, apa rencanamu selanjutnya? Ikan sudah memakan umpan. Sekarang, saatnya membuat mereka membayar untuk perbuatan mereka sendiri. Pak Shi, Anda datang. Selamat datang di Universitas A. Saya perwakilan siswa untuk acara beasiswa. Sengaja undang Anda. Pak Shi, datang tepat waktu. Ada masalah besar di sekolah. Baru mau laporkan ke Anda. Ada masalah? Begini, Pak Shi, ada siswa miskin di sekolah. Bujuk manajer Li, mereka memperdaya banyak orang. Mereka mengacau ketertiban, merusak reputasi keluarga Shi. Dengan susah payah, kami baru bisa kendalikan keduanya. Sekarang kami hanya menunggu Anda untuk tegakkan keadilan. Ada? Siapa yang merusak reputasi keluarga Shi? Akan kuperjuangkan habis-habisan agar dia bayar konsekuensinya. Mereka di mana? Di dalam aula, saya sudah suruh Pak Wang dari Perhimpunan Beasiswa. Awasi mereka dengan beberapa orang. Mereka pasti tak bisa kabur. Pak Shi, kami antar Anda ke sana sekarang. Util seperti ini, harus dihukum berat di depan umum untuk klarifikasi situasi. Ayo, bawa saya ke sana. Di mana Wang Defu? Bukankah dia seharusnya berjaga di sini? Di mana orang yang kamu sebutkan? Pak Shi, ya petugas ada keperluan mendadak dan pergi. Silakan duduk sebentar. Saya panggil orangnya. Anda bisa hukum sendiri. Wang Defu si brengsek ini, kemana dia pergi saat penting begini? Sudah telepon dia belum? Sudah ditelepon, tapi tidak diangkat. Jangan-jangan ada masalah? Ziyu, barusan aku seperti mendengar ada suara dari dalam ini, tapi cepat hilang lagi. Mungkinkah? Tidak mungkin. Pak Wang, dengan banyak orang, masih tak bisa kalahkan satu orang.
Shimusheng? Jangan panik dulu. Paman Shi sudah datang. Itulah andalan terbesar kita. Nanti lihat situasi baru. Di mana Tuan Shi? Kenapa tidak terlihat datang bersama Paman Shi? Iya ya, di mana Tuan Shi? Menurutku, mungkin sedang bersiap di belakang panggung. Setelah acara selesai, cari Wang Defu lagi. Rapat mulai. Ayo duduk. Pertama, terima kasih tulus kepada Grup Shi atas dukungannya yang besar bagi mahasiswa Universitas A. Acara beasiswa kali ini diusulkan dan diselenggarakan sendiri oleh penerus keluarga Shi. Tujuannya mencari dan dukung mahasiswa dari keluarga kurang mampu, tapi pantang menyerah dan berprestasi akademik luar biasa. Kami ingin beri mereka sayap untuk raih mimpi. Setelah penilaian ketat, kami pilih satu mahasiswa paling representatif tahun ini. Silakan naik panggung berpidato. Dia adalah mahasiswa Shimusheng. Shimusheng. Bagaimana bisa dia? Direktur Shi, penyamaran. Harap tenang. Baru dapat kabar, Direktur Shi dari Grup Shi, karena urusan mendesak, perlu ditangani segera, telah pergi lebih dulu. Acara bantuan pendidikan ini. Urusan selanjutnya diwakili Ten Shimusheng. Untuk pernyataan Grup Shi. Saat-saat seperti ini, Shimusheng, lagi-lagi kau lolos. Shimusheng? Atas dasar apa kau mewakili Grup Shi? Hanya karena menjilat Li? Baik, biarkan kau berbicara lalu Tunggu Tuan Shi. Sebelum sesi dimulai, saya ajak hadirin lihat beberapa hal. Shimusheng, apa rencananya? Ada orang yang berbalut jubah mengkilap dengan dalih permainan, semena-mena injak harga diri orang dan perasaan, menyiksa penderitaan orang lain sebagai modal pamer diri. Ini adalah... Baiklah. Kalau begitu bulan ini, kita main-main saja dengannya. Memancing itu, umpan makin mahal, makin puas saat ikan menyambar, baru terasa puasnya. Inilah yang mereka sebut kotak cinta buta, mempermainkan dan menyakiti orang lain, bukti nyatanya. Ya ampun. Ternyata kotak cinta buta adalah hal yang menjijikan. Lu Ziyu dan Bailin mengerikan. Memperlakukan orang seperti mangsa. Pantas saja pria-pria sebelumnya, lalu menghilang. Palsu. Semuanya palsu. Ini editan. Shimusheng, demi balas penolakanku, kau tega pakai cara rendahan begini? Memalsukan bukti untuk menjeratku. Kau benar-benar pengecut. Benar. Shimusheng, kira kami bodoh. Asal-asalan bikin bukti palsu sintetis, lalu mau hukum kami? Coba tanya teman-teman yang hadir di sini, siapa yang bisa membuktikan ini semua benar? Kami bilang ini palsu, maka ini palsu. Lihat, Shimusheng tidak ada yang berani membuktikan. Saya bersaksi. Semua itu nyata. Posting di forum itu. Waktu itu aku diam-diam screenshot. Aku mau menjadi saksi. Itu bukan hasil editan. Aku juga bisa membuktikan. Aku juga bisa. Aku juga bisa. Aku bisa membuktikan. Aku bisa membuktikan. Aku bisa membuktikan. Aku bisa membuktikan. Sialan, kalian berani? Mau apa? Kau tahu siapa aku? Lepaskan. Terima kasih sudah maju. Lu Ziyu, masih mau membela diri? Benar pun, kenapa? Kalian pikir ini bisa menjatuhkan kami? Menjatuhkan keluarga lu? Dengar baik, di kota selatan, bermasalah sama keluarga lu? Kalian yang ikut-ikut, jangan harap bisa tinggal di sini lagi. Lu Ziyu, daripada ancam orang di sini, pikirkan baik-baik. Keluarga Lu, keluarga Bai, keluarga Lin, dan keluarga Su bisa bertahan atau tidak hadapi badai yang datang. Sejak acara beasiswa dimulai, semua di sini disiarkan langsung ke seluruh internet. Apa? Siaran langsung?
Semua orang melihat, mana mungkin kalian mengelak? Bajingan sampah masyarakat. Cepat bangkrut saja keluarga Lu. Online semua mencaci maki kita. Selesai sudah. Topik panas juga semua tentang kita. Bagaimana? Kakak Wewe? Kakak Ziyu? Gimana kita hadapi mereka nanti? Memaki aku? Berdasarkan apa memaki aku? Apa yang sudah aku lakukan? Bukan cuma main-main sama orang miskin. Bisa kami pilih untuk temani kami main. Itu rezeki yang mereka dapat setelah beberapa kali hidup. Para bajingan internet menggonggong apa? Setelah panas reda, semua bakal lupa. Kegaduhan internet bisa bertahan berapa hari? Tunggu sampai angin berlalu. Aku tetap putri keluarga Lu. Dan kalian yang ikut-ikutan berisik ini, satu persatu, semuanya akan kucatat. Kakak Ziyu, bursa saham buruk. Cepat lihat, grup Lu dan Bai Group. Sahamnya jatuh ke batas bawah saat buka. Bagaimana? Apa? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Cuma main game aja, kok dampaknya sebesar ini? Seorang pewaris perusahaan terungkap perilakunya yang begitu buruk kalau tidak bangkrut. Disimpan untuk tahun baru. Harga saham keluargaku juga sedang turun. Dan keluargaku juga. Selesai. Ayah telepon aku. Halo, Ayah. Dasar kurang ajar. Apa perbuatan baik di sekolah? Harga saham perusahaan jatuh semua karena kau pulang. Lihat saja, nanti kupatahkan kakimu. Ibu, Wei, bagaimana ibu bisa hidup karena ulahmu? Ayah. Jangan panggil aku ayah. Lu Ziyu, lihat perbuatanmu. Usaha keras generasi keluarga lu, reputasi ratusan tahun, sekarang hancur di tanganmu. Anak tak tahu diri, berhati jahat. Ayah, aku salah. Bisa kujelaskan? Lagi apa? Mulai hari ini, kamu bukan anak keluarga lu. Keluarga lu tak punya keturunan, memalukan dan pembawa bencana sepertimu. Mulai hari ini, uruslah dirimu sendiri. Ayah. Aku dihapus dari daftar. Aku juga dihapus dari daftar. Aku kehilangan segalanya. Aku kehilangan segalanya. Tidak. Masih ada kesempatan. Kak Ziyu, bukankah Tuan Shi suka kamu? Cepat telepon dia. Minta dia bantu kita. benar, Ziyu. Sekarang Tuan Shi adalah satu-satunya kesempatan kita. Ya, Asalkan keluarga Shi akui pernikahan ini. Asalkan Tuan Shi mau menikahiku. Ayah akan memaafkanku. Keluarga Lu akan menerimaku. Semua bisa diperbaiki. Benar. Tuan Shi masih beri aku hadiah berharga ini. Dia pasti masih cinta aku. Halo Tuan Shi. Aku. Tuan Shi apa? Aku cuma supir. Sopir? Kamu sopir? Bagaimana? Kak Ziyu, Young Master Shi setuju bantu kita? Dia bilang. Dia bukan yang Master Shi. Dia sopir. Apa? Sopir? Ini mustahil. Di acara lelang itu, kita semua bertemu dia. Bagaimana bisa jadi sopir? kalau bukan yang Master Shi. Lalu siapa yang Master Shi sebenarnya? Direktur Shi datang. Paman Shi, akhirnya balik tepat waktu. Bela kami. Pak Direktur Shi, ini mereka, Shi Musheng. Dan Li Yeye ini, mereka kerja sama tipu orang. Mereka palsukan bukti, fitnah kami, bahkan siaran langsung dari ini. Harga saham keluarga kami anjlok. Hukum mereka. Benar, Paman Shi. Kami semua saksi. Musheng mencuri kartu ungu emas dan barang yang Master Shi. Li Yi mencuri barang jagaannya sendiri. Benar. Kami semua melihatnya. Orang yang kalian sebut, dia orangnya. Benar, dia sangat nekat. Jangan sampai dia lolos. Bocah nakal ini cukup lihai. Membuat kelompok ini terpana. Memang mirip gaya saya dulu. Maksud kalian, peristiwa ini, kalian semua terlibat? Catat nama mereka dan keluarganya. Catat semuanya. Baik, Direktur Utama. Bagus sekali, Paman Shi. Ingat kita, keluarga Shi turun tangan.
semua bisa diperbaiki. Mungkin kita dapat berkah terselubung. Ternyata, di saat genting, masih harus bergantung pada Direktur Shi. Kita selamat. Kau, dari keluarga Lu, keluarga Bai dari Kota Barat, keluarga Lin, keluarga Su, semua sudah dicatat. Beritahukan ke bawah. Mulai saat ini, Grubshi dan semua perusahaan terkait hentikan semua kerja sama bisnis. Keluarga dalam daftar ini. Masukkan mereka ke daftar hitam selamanya. Baik, Direktur. Apa? Pak Direktur Shi, mengapa? Kami tak salah. Kami cuma bantu menangkap orang yang menyamar sebagai Tuan Muda Shi. Kami juga tak menyinggung keluarga Shi. Benar, Paman Shi. Semua untuk kebaikan keluarga Shi. Shi Musheng ini penipu. Li Yiyi menyalahgunakan wewenang. Kami jaga reputasi keluarga Shi. Ya, benar. Kami demi kebaikan keluarga Shi. Paman Shi, ada salah paham. Keluarga Lu dan Shi selalu berteman baik. Perasaan saya pada Tuan Muda Shi juga tulus. Kesalahpahaman? Baik, kalau begitu hari ini, di hadapan semua orang, kesalahpahaman ini akan saya jelaskan tuntas. Dia Musheng, putra saya. Shi pewarisah satu-satunya. Orang yang kalian sebut tak pernah muncul di publik, tetapi selalu kalian incar. Ingin mendekati Tuan Muda Shi itu. Tidak. Mungkin, bagaimana mungkin? Dia jelas murid kurang mampu. Terima kasih. Membuatmu bayar. Dia bukan tak tahu nilai barang, tapi meremehkan. Undangan memang tidak saya bawa. Tapi, saya punya kartu emas ungu. Tuan Shi, mohon maaf karena kecerobohan kami tak kenali identitas Anda. Dia Tuan Muda Shi. Tuan Shi, saya tak tahu diri. Saya tak mengenal orang penting. Saya mohon. Tuan murah hati, maafkan saya. Maafkan saya. Tuan Shi, kami hanya ingin bermain. Tak banyak berpikir. Ya. Kami hanya iseng. Kami tahu salah. Mohon maafkan kami. Iseng? Salah? Dengan alasan iseng, bolehkah menghinakan martabat orang? Menghancurkan masa depan orang? Kurasa, kalian bukan menyadari kesalahan, melainkan tahu kalian selesai. Shi Musheng, dari awal kau tahu aku berpura-pura. Kau terus menertawakanku. Hadiah ini jebakan. Ya, Kak Yiyi. Tuan Muda. Setelah lelang selesai, kau titipkan gaun untukku pada Nona Lu. Dan sebuah kalung. Benar, Tuan Muda. Gaun haute couture musim ini, nilai 2,8 juta yuan. Kalung Air Mata Bintang, nilai pasar sekitar 12 juta yuan. Total, sekitar 14,8 juta yuan. Baik, sekarang permainan selesai. Nona Lu, tolong lepaskan barang yang bukan milikmu. Lepaskan. Kembalikan padaku. Shi Musheng, kau kejam sekali. Kau selama ini membalas dendam padaku. Hukum saja dia, dengan caranya sendiri. Aturan permainan ini, bukan kalian yang buat? Kenapa? Sekarang giliranmu sendiri. Tak bisa terima? Nona Lu, kembalikan saja. Donasikan saja, agar bisa dimanfaatkan. Baik, Tuan Muda. Berhenti memotret, berhenti memotret. Aku bilang berhenti memotret. Dulu, sang ratu kampus yang sombong itu akhirnya berakhir seperti ini. Sebenarnya, dulu kau pernah suka aku, tuh kan? Kamu overthinking. Kalau begitu, baju ini, aku bukan kau.
Bagaimana kalau aku bilang, sebenarnya aku sudah lama tertarik padamu? Kamu percaya? Aku mencintaimu. Aku serius. Saat permainan blind box cinta, aku sengaja pilih kamu. Sejak hari kamu masuk sekolah, aku sudah tertarik padamu. Aku hanya tak tahu cara mengungkapkannya, jadi pakai cara bodoh itu. Aku salah. Salah. Kalau tahu akan begini, aku tulus padamu. Musheng, memberi aku kesempatan lagi. Boleh? Sudah selesai? Sudah. Semua yang kukatakan benar. Tak ada kebohongan. Benar tak penting. Yang penting, aku tak suka kamu. Lagi pula, kamu cinta bukan padaku. Kamu cuma cinta statusku sebagai pewaris Shi. Cintamu membuatku muak. Tuan Shi, Nona Lu, waktu itu kira kamu berbudi luhur, makanya masuk daftar calon perjodohan. Dia tak pernah suka padamu. Jangan ganggu dia lagi. Lu Ziyu, Bailin, Lin Wei, Su Yuan. Kalian diduga penipuan, fitnah, provokasi, pelanggaran data pribadi, dan berbagai kasus lain. Dampak sosialnya buruk. Sekarang kami ambil tindakan hukum. Kriminal terhadap kalian. Bawa pergi. Tidak. Bukan aku. Tangkap dia. Lu Ziyu, salahmu. Ini salah kamu. Harus buat kotak cinta buta. Kebetulan ketemu Tuan Shi. Kamu straight kami ke masalah. Puas sekarang? Ya, ini semua salahmu. Kami hanya ikut-ikutan denganmu. Mengapa harus bermain game ini? Kita semua hancur karena kamu. Waktu kalian main dulu, bukan sangat bersemangat. Sekarang ada masalah, langsung menyalahkanku. Hancur. Semuanya hancur karena kamu. Bubar. Belakangan, Lu Ziyu, Bailin, dan semua peserta inti permainan dihukum penjara. Mereka kehilangan segala hal yang pernah dibanggakan. Masa depan hancur, sementara keluarga di belakang mereka, karena penarikan investasi Shi Group dan backlash publik, jatuh bangkrut satu persatu. Musheng, menurutmu, apakah mereka akan menyesal? Mereka akan menyesal, tapi itu tidak mengubah apapun. Satu-satunya yang bisa diubah hanya oleh orang yang masih hidup. Tidak menciptakan penyesalan baru. Mulai hari ini, Universitas A tak ada lagi kotak cinta buta. Tak ada arena berburu untuk anak orang kaya dan tak ada korban diam. Jika ada yang tidak percaya dan ingin mencoba metode Shi Group, silakan mencoba. Aku akan menemani sampai akhir.